Nah, ini teman-teman penampakan burung tadi setelah dimandikannya. Nih penampakannya ya teman-teman. Nih teman-teman, burung yang kedua dan ini burung yang ketiga teman-teman. Nih burung yang ketiga sampai basah kuyup teman-teman. Ya, nih di bawah ya. Kita tunggu sampai penjemuran atau sampai merpati kering ya. Lanjut ke badannya. Oke teman-teman, bagi mudah-mudahan ya video ini bermanfaat buat teman-teman merpati semua. Dukung terus ya channel saya di channel Japati Sawah biar channelnya terus berkembang teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman ya. Di sini saya melakukan tutorial bukan untuk menggurui teman-teman, tapi ini adalah aktivitas penghobi merpati di rutinitas penghobi merpati. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Japati semua. Nah, pagi hari ini saya akan membuat video bagaimana cara atau proses memandikan burung setelah pencabutan telur ya. Jadi video kali ini saya akan membuat bagaimana cara atau proses penggiringan kembali. Nah, diantaranya yaitu memandikan kembali burung merpati. Kenapa burung merpati harus dimandikan kembali? Nah, jadi gini teman-teman, ketika si merpati bertelur atau mengerami telurnya, nah suhu badan merpati itu menjadi panas teman-teman. Kalau suhu merpati panas, biasanya merpati tidak mau kawin atau tidak mau giring. Nah, proses memandikan ini adalah mengoptimalkan kembali temperatur badan atau suhu badan merpati sehingga merpati nanti akan kembali kawin. Nah, bagaimana cara memandikannya? Di sini saya sudah siapkan 3 baskom ya, 3 wadah. Wadah pertama, wadah kedua, wadah ketiga. Nah, di wadah pertama kita sudah isi air ya. Di wadah kedua, ketiga sama. Nah, di wadah kedua kita akan kasih ini teman-teman. Kita akan kasih sampo ya. Sampo anti ketombe teman-teman. Fungsinya buat apa? Sampo anti ketombe ini fungsinya yaitu untuk membasmi kutu yang ada di bulu-bulu burung ya. Oke, kita lakukan pertama ya. Kita ambil dulu burungnya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Oke, step by stepnya seperti ini teman-teman. Di ember pertama kita cuci dulu kaki merpati ya. Jangan sampai semuanya ini kotoran kakinya masuk ke ember-ember. Nah teman-teman, di ember yang pertama ini ember untuk mencuci kaki merpati ya. Jangan sampai si kotoran di kaki bisa masuk ke dalam ember yang dalam wadah yang lain teman-teman. Nah, oke, kita cuci dulu kaki merpatinya teman-teman. Nih, kita sediakan ini ya, spon ya atau busa ya. Di ember pertama kita akan cuci kotoran yang ada di kaki merpati teman-teman. Nih, caranya seperti ini teman-teman. Nih. Seperti ini teman-teman ya, sampai kuku-kukunya teman-teman bersihkan supaya kotoran yang ada dalam kakinya ini bersih. Oke, setelah kotorannya keluar atau bersih, kakinya bersih teman-teman, kita masuk ke ember atau wadah yang kedua. Oke, lupa teman-teman, ini ya kita campurkan dulu sampo anti ketombenya teman-teman. Satu wadah ini kurang lebih kita pakai
2 saset ya. Nih. Nah, teman-teman bebas ya, bisa merek apa aja ya. Yang penting biasanya yang saya pakai itu sampo anti ketombe. Fungsinya yaitu untuk membunuh kutu yang ada di dalam tubuh merpati, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, setiap wadah beda spon, teman-teman. Tadi spon yang pertama, spon yang kedua, dan ini spon yang ketiga. Nah, supaya apa? Supaya kotorannya tidak dari kotoran sini ke bawah ke sini atau ke bawah ke sini. Jadi tiap wadah beda spon ya. Oke, setelah tadi yang pertama kita bersihkan kakinya, sekarang di yang kedua kita mulai dari ekornya ya. Mulai dari ekornya, teman-teman. Mulai dari ekornya, teman-teman. Nih, ekornya ya. Setelah ekornya kita badannya atau dadanya, teman-teman. Nih ya, dadanya juga kita bersihkan, teman-teman. Tuh, kemudian atasnya nih, awas jangan sampai kena mata ya. Awas jangan sampai kena mata atau sampai ke makan sama keminum sama merpatinya, teman-teman. Membersihkannya cukup di daerah sini. Pokoknya teman-teman, untuk proses pemandian untuk pertama si merpati harus sampai basah kuyup, teman-teman. Sampai basah kuyup. Tuh. Nih. Sampai rata ya, teman-teman, sampai rata. Nah, setelah rata, kemudian kita bilas di ember yang ketiga atau di wadah yang ketiga. Kita akan bilas di wadah ketiga ya. Tapi sebelumnya jangan sampai ke bawah sampo bekas di cucian kedua. Nah, ini teman-teman. Nah, setelah kurang lebih bersih, kita masukkan ke wadah yang ketiga. Tuh, ini teman-teman, tuh, sampai benar-benar basah kuyup. Nih teman-teman, sampai benar-benar basah kuyup. Nih, di ember ini kan sudah tidak ada sabunnya ya, teman-teman bisa bersihkan paruh. Nih, paruh burungnya ya, biasanya suka ada kotoran yang nempel. Nah, oke teman-teman, ini ya, ini baru betinanya kita masukkan ke kandang jemuran. Nah teman-teman, ini jantannya ya, jadi betinanya. Sekarang kita jantannya kita bersihkan. Pertama kita bersihkan kakinya terlebih dahulu di wadah yang pertama. Nih, wadah yang pertama itu fungsinya untuk membersihkan kaki
kotoran yang ada di kaki merpati teman-teman. Nih, kukunya juga harus bersih ya teman-teman. Bersihin sampai kotorannya bersih semua. Nih, sampai kotorannya bersih teman-teman. Nih, oke. Setelah kotorannya bersih teman-teman ya, kotorannya bersih, kemudian kita lanjut ke wadah yang kedua. Wadah yang kedua kita mulai dari ekornya dulu teman-teman. Ekornya dulu yang kita cuci teman-teman. Ekornya dulu ya, mulai dari ekornya. Setelah ekornya kita ke bagian dada teman-teman. Tuh, bagian dada teman-teman. Nih bagian dadanya. Tuh teman-teman, bagian dadanya ya, kita cuci bagian dadanya. Nih, oke. Setelah bagian dada lanjut ke bagian sayap atau bagian badan atas teman-teman. Tuh, lanjut ke bagian atas nih ya, lanjut ke bagian atas, badan atas. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian sayap teman-teman. Nah, bagian sayap bisa dimasukkan langsung ya. Tuh, sambil bagian sayap bawahnya kita kocok-kocok teman-teman. Tuh, sampai basah ya. Sampai rata semuanya teman-teman, biar kutu yang ada di badan merpati itu mati atau bulu-bulunya juga bisa bersih. Nah teman-temannya, ini nggak pakai clip on, soalnya susah kalau pakai clip on teman-teman. Makanya di sini terdengar suara asing ya. Nih teman-teman, oke. Nih udah semuanya ya. Tuh, bulu sayapnya udah semua. Nih, pokoknya sampai basah kuyup semua teman-teman. Tuh, oke, lanjut pembersihan di wadah ketiga. Kita bersihkan dulu sampo ya, yang bekas kedua. Nah, oke, lanjut di wadah yang ketiga. Kita bersihkan di wadah ketiga bekas sampo tadi teman-teman. Nih, membersihkan bekas sampo tadi sampai basah kuyup. Nih, sampai kita bersihkan paruhnya teman-teman. Nih, kepalanya juga. Nih, ya teman-teman. Tuh, sudah basah kuyup teman-teman. Kita masukkan ke wadah atau kandang, penjemuran teman-teman. Nih, masukin ke kandang penjemuran. Lanjut burung berikutnya sama ya teman-teman, step by stepnya. Kita cuci dulu kakinya, kotoran yang ada di kaki. Nih teman-teman, kotoran yang ada di kaki merpati ya. Ini step pertama. Oke, nih teman-teman, kurang lebih seperti ini ya, sudah bersih. Lanjut di wadah yang kedua, kita bersihkan ekor, mulai dari ekornya dulu teman-teman. Tuh, ekornya dulu teman-teman sampai basah. Nih, setelah ekornya kita lanjut ke bagian
dada bawah. Nih, badan bagian bawah atau dada burung. Nih teman-teman ya. Lanjut ke bagian bawah sampai basah ya, sampai rata teman-teman. Oke, setelah bagian bawah kita lanjut ke bagian atas teman-teman, sampai leher ya. Kalau kepala jangan sampai kena sabun atau sampo, jangan sampai airnya masuk ke mata atau diminum sama burungnya teman-teman. Bagian atas ya. Kemudian setelah badannya kita lanjut ke bagian sayap. Sayapnya kita ancelom, kita bersihkan ya. Tuh teman-teman, sampai basah teman-teman. Lanjut sayap sebelahnya. Nih teman-teman, sampai basah. Jangan lupa bagian bawah sayapnya sambil diusap teman-teman. Nih teman-teman, bawahnya ya. Nih seperti ini teman-teman. Tuh, sebelahnya juga sama. Nih teman-teman, tuh, sampai basah kuyup. Oke, nih sudah rata semuanya. Kita bilas atau bersihkan bekas sampo tadi. Nih ya, jangan sampai samponya masuk ke wadah yang ketiga teman-teman. Nih, setelah ini kita bersihkan ya, bersihkan di badan yang ketiga, di wadah yang ketiga. Ini nggak pakai clip on, soalnya kalau pakai clip on nanti clip onnya kena basah, susah teman-teman. Saya ngelakuin kandang saya kebetulan di atas rumah, di atas lantai dak. Nih teman-teman, jangan lupa paruhnya juga ya, bersihkan, atau kepalanya juga kasih air. Nih sudah ya, basah kuyup teman-teman. Kita masukkan ke kandang penjemuran. Nah ini lanjut ke jantan, lanjut ke jantannya teman-teman. Nih kotor sekali teman-teman, karena bekas mengalami ya, kotor sekali. Nah oke, kita bersihkan dulu kakinya. Nih teman-teman, kita bersihkan dulu dari mulai kakinya. Kukunya juga teman-teman dikorek ya, pokoknya sampai bersih, sampai tidak ada kotoran yang tersisa di kaki merpati teman-teman. Nih teman-teman, tuh. Oke, setelah ini, setelah kakinya bersih, lanjut step yang kedua itu mulai dari ekor. Step yang kedua itu mulai dari ekor teman-teman. Nih ekornya ya, ekor merpati kita mulai dari ekor merpati ya, di wadah yang kedua. Nih setelah ekornya kita lanjut ke badannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ya video ini bermanfaat buat teman-teman merpati semua. Dukung terus ya channel saya di channel Japati Sawah, biar channelnya terus berkembang teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman ya. Di sini saya melakukan tutorial bukan untuk menggurui teman-teman, tapi ini adalah aktivitas penghobi merpati, di rutinitas penghobi merpati. Nah setelah dadanya teman-teman, lanjut ke bagian badan atas nih teman-teman. Lanjut ke bagian dada atas, badan atas nih teman-teman. Setelah dada, ekor, bagian kaki sudah, kemudian
bagian sayap. Nah, bagian sayap kita masukin langsung ya. Nih teman-teman. Di bagian sayap kita masukin langsung ke wadah ya. Sambil si bagian bawahnya kita kasih air nih seperti ini teman-teman. Nih bagian bawahnya juga ya. Tuh, lanjut sebelahnya. Pokoknya sampai rata ya teman-teman. Sampai rata, sampai basah kuyup. Tuh, nih. Sampai basah kuyup semuanya. Tuh. Oke. Jangan sampai keminum atau kena mata merpati. Nanti merpatinya kasihan ya, bisa sakit pencernaannya. Nih teman-teman, setelah rata ya. Nih, setelah kita kasih sampo, kita bilas di wadah yang ketiga. Nih sudah ya, samponya sudah turun semua. Kita lanjut ke wadah yang ketiga, masukkan lagi teman-teman sampai bersih. Nih di wadah yang ketiga kita bisa cuci atau bersihin paruhnya. Nih, biasanya suka ada kotoran yang nempel di paruh merpati. Nah, ini teman-teman ya, kepalanya juga teman-teman bilas. Maaf ya sekali lagi gak pakai clip on teman-teman. Susah soalnya kalau pakai clip on sambil mencuci merpati. Nih teman-teman, sudah ya, sudah rata, sudah basah kuyup semuanya. Dari mulai kaki sudah bersih. Tuh, bagian sayap bawah ya, bagian dada, paruhnya juga sudah bersihkan, ekornya juga. Nih kita masukkan ke kandang penjemuran. Oke, lanjut di burung yang ketiga. Nih ya, ini burung yang ketiga teman-teman. Nah, nih mulai dari kakinya terlebih dahulu. Cuci bagian pertamanya itu adalah kaki merpati ya, karena di kaki ini banyak sekali kotoran yang nempel. Jangan lupa kuku-kukunya juga bersihkan. Nih teman-teman, sampai bersih ya teman-teman. Tuh, sampai bersih. Nih sampai bersih teman-teman. Lanjut step yang kedua, di bagian wadah yang kedua yang sudah dikasih sampo. Mulai dari ekornya dulu teman-teman, dari ekornya dulu ya. Nih ekornya terlebih dahulu nih. Ya, lanjut dari ekornya terlebih dahulu. Setelah bagian ekor, bagian dada, bagian bawah, badan bawah ya, dada merpati. Nih teman-teman, bagian dada merpati ya. Oke, setelah bagian dada lanjut ke bagian tubuh atas. Bagian tubuh atas, nih teman-teman, bagian tubuh atas. Bagian tubuh atas. Setelah itu lanjut ke bagian sayap. Nah, kalau bagian sayap kita masukin aja langsung, sambil bagian bawahnya kita bilas kita bersihkan pakai busa. Nih teman-teman, seperti ini caranya teman-teman. Lanjut sebelah lagi, nih sebelah lagi ya. Nih teman-teman,
lanjut. Oke, nih pokoknya sampai basah, kuyup, sampai rata ya. Setelah ini kita lanjut di wadah yang ketiga, dibersihkan dulu kotor atau sampai bekas wadah kedua. Nih teman-teman, tuh teman-teman, tuh. Oke, setelah samponya turun semua, kita masukkan ke wadah yang ketiga untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan bekas sampo tadi ya. Nih teman, nih jangan lupa di wadah yang ketiga paruhnya kita bersihkan. Tuh, ini ya, paruhnya juga bersihkan. Basah kuyup teman-teman, ini sudah bersih, sayapnya sudah, tangannya sudah, kita masukin ke kandang penjemuran. Nah lanjut jantannya teman-teman, ini jantannya teman-teman, tuh, ini ya, ini penampakan merpati sebelum dimandikan, masih kering. Oke, yang pertama kita ulangi lagi ya. Yang pertama mulai dari kaki merpati. Nih, mulai dari kaki merpati ya. Kita mulai dari kakinya sampai bersih teman-teman. Kukunya juga sampai bersih ya. Dikorek aja. Nah, ini teman-teman. Pokoknya bagian kakinya terlebih dahulu. Oke. Kemudian setelah bagian kaki kita lanjut di wadah yang kedua. Wadah yang kedua itu kita mulai dari ekornya dulu teman-teman. Nih, kita mulai dari ekornya dulu ya. Wadah yang kedua, wadah yang sudah dikasih sampo ya. Samponya pakai sampo anti ketombe teman-teman. Kenapa pakai sampo anti ketombe ya? Biasanya fungsional ya, buat membunuh kutu-kutu yang ada di badannya ya. Setelah proses mengerami itu kurang lebih 7-9 hari ya, si tubuh merpati itu biasanya kotor, bekas kotoran yang nempel. Nah lanjut yang setelah ekor, saya lanjut ke bagian badan bawah ya, dadanya ya. Nih teman-teman, sampai rata teman-teman, sampai basah kuyup. Sampai basah kuyup. Lanjut ke bagian atas badan. Nih teman-teman, sampai rata ya, sampai basah semuanya. Oke, setelah bagian atas kita lanjut ke bagian sayap. Nih, untuk bagian sayap kita masukin langsung aja ke wadah. Jangan lupa bagian bawahnya kita bersihkan pakai busa. Nih ya, seperti ini teman-teman. Tuh bagian sayap bawah ya, tuh. Nih teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman Japati Sawah semua. Dukung terus channel saya ya, di channel Japati Sawah 27. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, kemudian channelnya bisa berkembang ya, dengan cara like, comment, and subscribe teman-teman. Ingat teman-teman, subscribe itu gratis ya. Untuk mensubscribe video itu tanpa biaya teman-teman, cukup tekan
lonceng, di subscribe ya, kemudian like, komen ya. Kalau ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa isi di kolom komen ya. Oke, setelah di wadah kedua kita lanjut, kita bersihkan dulu sampo yang nempel di badannya ya. Tuh, teman-teman. Jangan sampai di wadah ketiga ini samponya masuk ya. Karena di wadah ketiga ini untuk membersihkan seluruh badan merpati ya. Nih, di wadah yang ketiga kita masukin lagi. Nih, untuk memaksimalkan membersihkan bekas sampo tadi, teman-teman. Nih ya, teman-teman. Harus basah kuyup, teman-teman. Oke, saya ulangi ya. Jadi gini, teman-teman. Kenapa setelah proses pencabutan telur merpati wajib dimandikan? Nah, supaya gini, teman-teman. Kalau ketika proses mengerami, tubuh merpati itu menjadi panas, teman-teman. Nah, ketika tubuh merpati panas, biasanya merpati tidak mau kawin ya. Makanya si temperatur badannya kita turunkan melalui proses pemandian kembali, supaya merpati giring kembali, supaya merpati itu mulai kawin kembali ya. Di wadah yang ketiga kita bersihkan sampai ke paruh ya. Paruhnya kita bersihkan, teman-teman. Kepalanya bisa dikasih air juga. Nah, oke, teman-teman. Nih, sudah rata ya. Kakinya sudah bersih. Badannya sudah basah, sayapnya tuh lihat, teman-teman, sampai basah kuyup ya. Tuh, sampai basah kuyup, teman-teman, mencuci merpatinya tuh. Nih, sampai basah kuyup, teman-teman. Paruhnya juga kita bersihkan. Nih. Oke. Setelah ini kita masukkan ke kandang penjemuran. Oke, teman-teman, mungkin itu ya cara mencuci merpati atau proses menggiringkan kembali merpati setelah cabut telur.